Gak ada sama sekali yang membuka kuncinya, bahkan gak ada yang mau berkunjung ke gudang itu. Karena menurut mereka, kalau sudah barang-barang ditaruh di gudang, berarti gak terpakai lagi. Mereka gak mau memakai kedua kalinya gitu, karena dianggap sudah gak layak dipakai. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel aku. Ini adalah konten keempat aku ya teman-teman. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Ada sebuah boneka tua yang ditemukan pertama kali oleh keluarga. Boneka itu ditemukan oleh keluarga yang terdiri dari suami istri dan kelima anak perempuannya. Pada saat ditemukan boneka tua ini, pada tahun 1968 di sebuah loteng rumah tua di New York, Amerika Serikat. Boneka itu diberi nama boneka Charlie. Saat ditemukan boneka Charlie ini, di bawah boneka Charlie itu terdapat koran. Koran itu sangat lusuh dan sangat lama. Dan di situ ada tertulis tahun 1931. Bahkan tanggalnya juga ada di situ. Kalian bayangin aja coba. Kalau koran itu dari koran baru ya, ditempatkan boneka itu pada tahun 1931, sedangkan boneka itu ditemukan pada tahun 1968. Begitu lamanya ditemukan boneka itu. Selain kertas koran yang didapati di boneka itu, ternyata di samping boneka itu terdapat selembar kertas yang berwarna kuning yang berisikan doa-doa. Entah itu doa apa, yang intinya doa keselamatan dan juga doa terbebas dari gangguan. Nah, akhirnya boneka Charlie ini dibawa pulang oleh mereka dan dimainin oleh kelima anak ini. Ya, kelima anak perempuan ini memaini boneka Charlie secara berganti-gantian. Karena pada saat itu mereka nggak mempunyai boneka seperti itu. Boneka Charlie ini dianggap seperti boneka antik. Nah, awalnya itu mereka nggak merasakan apa-apa. Tak lama kemudian, mereka pun merasakan keanehan gitu loh. Anak kelima ini sudah merasa bosan dengan boneka itu. Akhirnya mereka meminta kepada kedua orang tuanya untuk membelikan boneka baru. Akhirnya kedua orang tuanya ini membelikan boneka untuk anak-anaknya. Mereka pun membelikan boneka kadang 1, kadang 2, dan itu untuk kelima anaknya. Lama-kelamaan mereka diberikan boneka untuk sendiri-sendiri gitu loh. Jadi boneka mereka itu makin banyak dan bertumpuklah boneka-boneka baru mereka. Mereka pun menyusunnya di tempat yang mereka suka. Tapi lama-kelamaan mereka merasa keanehan. Karena boneka Charlie ini tiba-tiba ada di tumpukan boneka itu. Tiba-tiba ada di tengah-tengah gitu loh. Entah di pinggir atau di ujung. Seakan-akan ada yang menyusunnya juga. Dan akhirnya anak kelima ini menanyakan kepada kedua orang tuanya, siapa yang menaruh boneka lama ini di sini? Dan semuanya gak ada yang mengaku. Bahkan setelah boneka Charlie ini ditaruh di gudang, gak ada sama sekali yang membuka kuncinya. Bahkan gak ada yang mau berkunjung ke gudang itu. Karena menurut mereka, kalau sudah barang-barang ditaruh di gudang, berarti gak terpakai lagi. Mereka gak mau memakai kedua kalinya gitu, karena dianggap sudah gak layak dipakai. Nah, dari situlah mereka merasakan keanehan. Mereka pun bertanya-tanya, kok bisa gitu loh boneka Charlie ini bisa keluar dari gudang, padahal boneka Charlie ini dikunci dengan rapat. Padahal boneka Charlie ini dalamnya itu ditaruh di bawah tumpukan gitu. Kok bisa sih boneka Charlie ini bisa muncul secara tiba-tiba? Mereka itu gak habis pikir. Nah, pada saat itu juga ada anak keempatnya yang mengatakan kalau dia pernah berbicara dengan boneka Charlie. Dan boneka Charlie ini pun menanggapin seakan-akan seperti manusia gitu loh, mendengarkan, bahkan seperti membuat ketenangan gitu. Dan lebih parahnya lagi, boneka Charlie ini juga bisa berbicara. Nah, dari situlah membuat semua orang yang ada di situ, termasuk ayah ibu dan juga saudara-saudaranya dan adiknya, ketakutan mendengar keterangannya. Mereka pun langsung berinisiatif untuk berhati-hati dan membacakan doa-doa gitu agar nggak diganggu. Akhirnya setiap harinya mereka ini merasa keanehan. Kalau sang ibu sedang mencuci atau sang ibu sedang sibuk di dapur, dia itu tiba-tiba melihat seperti boneka sedang berdiri di ujung atau di tengah-tengah ruangan.
Bahkan di antara anak-anak mereka ini melihat boneka itu tiba-tiba muncul di depan pintu, berdiri seperti ada yang kasih berdiri gitu bonekanya, terus tiba-tiba jatuh sendiri. Dan lebih parahnya lagi, saat mereka tidur, bonekanya itu ada di samping mereka, seakan-akan mereka ini membawa bonekanya gitu loh. Padahal nggak ada sama sekali boneka yang mereka bawa untuk tidur. Dan ada pula boneka yang mereka susun di atas kepala mereka. Mereka tuh melihat boneka Charlie ini ada gitu loh, di antara boneka-boneka yang mereka susun di atas kepala mereka. Nah, disitulah yang membuat mereka ini jadi nggak tenang, jadi ketakutan. Mereka merasa diteror satu persatu. Akhirnya mereka meninggalkan rumah mereka. Nah, setelah itu, ada lagi nih yang datang dan membeli rumah mereka dan mendapati boneka Charlie ini. Mereka pun merasakan hal yang sama. Mereka diteror dengan cara yang berbeda, bahkan ada juga cara yang sama. Dan mereka pun ketakutan. Akhirnya mereka menyumbangkan boneka Charlie ini kepada kolektor, yaitu seorang kolektor yang ingin mengoleksi barang-barang antik atau barang-barang lama. Karena boneka Charlie ini sudah dianggap boneka yang begitu sangat lama. Selain itu, boneka Charlie ini pun dibacakan mantra dan diberikan doa-doa agar apapun yang terjadi dengan boneka kutukan itu jangan sampai mengganggu orang lagi atau meneror orang lagi. Akhirnya boneka itu pun ditempati di tempat yang khusus. Nah, menurut kalian bagaimana teman-teman tentang cerita boneka Charlie ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.